saya ini kebetulan orang tua saya adalah seorang polisi juga, sehingga tugasnya itu selalu berpindah-pindah, dan kami anak-anaknya selalu ikut kemanapun bapak dan ibu pindah. Awal mula kami mengikuti orang tua itu dari SD, SMP, SMA, dari daerah Sumbawa, Bima, Flores, Ngada, pernah juga di Dili, Timur gitu ya. Kemudian di Lombok, di wilayah Mataram, kemudian di Bali. Jadi kami agak lama di Bali justru, dari SMP sampai lulus SMA, dan kami daftar Akpol itu dari Bali itu. Kemudian masuk Akpol, penempatan pertama saya di Polda Metro Jaya, dan kebetulan di Polres Metro Jakarta Barat inilah tempat pertama kali saya berdinas sebagai Pamapta dulu. Kalau sekarang itu SPKT ya, kalau dulu itu Pamapta. Jadi disinilah tempat saya pertama kali berdinas sebagai Pamapta di Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dari sini saya mendapat kesempatan untuk belajar di Belanda selama setengah tahun. Kemudian saya berpindah tugas ke Pusdiklantas karena memang kita punya kewajiban untuk mentransfer ilmu yang kami dapat di Belanda. Setelah itu saya sekolah di PT IKA, kemudian saya pindah ke Polda Riau. Sekitar 7 tahun saya berdinas di sana. Waktu itu belum terpisah antara Polda Riau dan Polda Kepri. Jadi saya sempat 7 tahun berdinas di sana. Beberapa jabatan pernah saya lewati, Kapolsek, kemudian Wakapolres, kemudian terakhir saya Korspri Timpol Kapolda Metro, Kapolda Riau. Dan saat selesai sebagai Korspri, saya sekolah Sespim di Lembang. Nah, dari Lembang saya mendapat penempatan tugas baru di wilayah Jawa Timur. Di sana sekitar juga 7 tahunan saya di Jawa Timur. Beberapa jabatan pernah diamanahkan kepada saya. Seperti awalnya saya mendapat Kasubdit Dalmas di Polda, kemudian Kabak-Op Polrestabes Surabaya, Kapolres Bojonegoro, Kapolres Gresik. Kemudian saya pindah lagi ke Polda Riau, kembali ke tempat dulu saya bertugas sebagai Wakapolresta Pekanbaru. Selama kurang lebih 9 bulan, saya pindah lagi ke Polda Metro sebagai KSPN Polda Metro Jaya yang lokasinya ada di Lido. Hampir sekitar 21 bulan di SPN Lido, saya mendapat amanah menjadi Kapolres Jakarta Timur. Sekitar 9 bulan berdinas sebagai Kapolres Jakarta Timur yang pada saat itu berbarengan dengan pesta demokrasi pemilihan presiden. Setelah selesai, alhamdulillah saya mendapat kesempatan lagi untuk sekolah Sespimpi di Lembang, angkatan 29, dan alhamdulillah sudah selesai tahun lalu, dan saat ini saya ditempatkan di Polres Metro Jakarta Barat. Begitu sekilas tentang perjalanan karir saya. Tahun berapa? Oh, saya Akpol lulus tahun 95. Akpol 95. Di Polres ini tahun berapa? Jadi karena dulu program Akpol itu adalah 3 tahun, kemudian setelah lulus 1 tahun itu harus berstatus masih siswa, tapi perwira, yang isinya tentang ada latihan kerja selama setahun. Baru tahun 95 lulus Akpolnya, 96 perwira siswanya, 97 lah masuk ke Jakarta ini, seperti itu. Bang, abang jadi polisi, ada nggak sih bang yang memotivasi abang atau abang terinspirasi dari sosok ayah gitu yang menjadi polisi? Ya, jadi memang keinginan saya menjadi polisi itu pada saat itu adalah paling dominan adalah karena ayah saya. Karena memang lingkungan saya dengan bapak seorang polisi, sehingga saya melihat profil itu menjadi cocok buat saya untuk saya kejar sebagai suatu profesi yang saya cita-citakan. Memang waktu itu pernah saya berpikir untuk melakukan cita-cita lain, yaitu sebagai pilot waktu itu. Cuma akhirnya pada saat terakhirnya saya memastikan saya daftar Akpol saja.
Nah, Bang, selama di dunia kepolisian tuh ada punya rintangan terberat tuh Bang, dalam menempuh karir Abang, atau ada yang masih juga sampai sekarang gitu? Ya sebenarnya kalau berkaitan dengan tantangan, rintangan itu akan terus ada di setiap jabatan yang saya emban. Tapi hal yang terpenting yang sampai saat ini membuat saya yakin bahwa kebersamaan itu adalah yang paling utama. Artinya kita harus membuat teamwork yang sehat, teamwork yang kuat. Tidak saja dengan kepolisian, tapi dengan rekan-rekan TNI, kemudian dengan komponen-komponen masyarakat, dengan pemerintah setempat. Insya Allah semua bisa tertangani. Sehingga konsep saya dalam setiap bekerja adalah selalu merangkul semua elemen komponen yang ada untuk bersama-sama menjaga keamanan, karena memang itu adalah bidang tugas kita. Nah, selama di dunia kepolisian Abang punya ungkapan kasus yang sampai sekarang tuh masih diingat Bang? Ya, jadi memang itu pada saat saya bertugas sebagai Kapolres Gresik yang cukup menurut saya cukup viral pada saat itu, di mana pada saat itu saya menangani kasus cetakan alas dari sendal jepit itu berlafaz Allah di Gresik. Nah, itu menjadi atensi karena memang ini kan sesuatu yang sangat riskan, sesuatu yang sangat krusial, dan alhamdulillah dengan penanganan yang cepat kita bisa berhasil untuk mengungkap inisiatornya siapa, sehingga permasalahan-permasalahan yang dapat mengundang sara tersebut bisa terselesaikan. Dan pada saat itu saya mengundang semua elemen masyarakat, khususnya dari tokoh-tokoh Islam, untuk saya sampaikan secara terbuka bagaimana proses penyidikan kita, bagaimana hal ini bisa terjadi, sehingga dapat dimaklumi, dipahami oleh seluruh elemen masyarakat di wilayah Gresik khususnya, dan kita melakukan penarikan produk-produk itu dan kita musnahkan dari pasaran, sehingga situasi menjadi cooling down. Itu pengalaman yang menurut saya menjadi suatu hal yang saya selalu ingat, bahwa memang kebersamaan, koordinasi, saling empati bersama seluruh komponen itu akan memudahkan tugas. Iya, sempat turun dari tim dari pusat untuk mengecek pelaksanaannya, kemudian dari beberapa atensi dari tokoh-tokoh nasional. Tapi alhamdulillah karena memang kita terbuka penyidikannya, mereka mau melihat, kita sampaikan ini yang sudah kita lakukan, ini inisiatornya, kenapa dia melakukan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bisa memahami itu, tidak menjadi general bahwa itu adalah penghinaan. Akhirnya semua bisa teratasi dengan baik. Ada prestasi-prestasi lain ya Pak, yang Abang raih? Ya kalau saya berpikir bahwa prestasi bukan saya yang menilai, tapi saya berpikir bahwa saya akan bekerja sebaik mungkin. Apa yang menjadi tugas saya akan saya maksimalkan, dan bahkan mungkin melebihi panggilan tugas yang harus kita lakukan, khususnya saat ini pada masa pandemi. Kita Polri harus melakukan tugas lebih, karena kita harus bisa melindungi dan menyelamatkan masyarakat. Sehingga yang tadi saya sampaikan itu, dengan kolaborasi policing yang kita terapkan, mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Bang tuh selalu mengayomi masyarakat, bagaimana membagi waktu dengan keluarga Bang? Ya ini sudah menjadi suatu kebiasaan buat saya. Apabila saya bertugas pada porsi operasional yang cukup besar, kita sudah saling memahami, itu yang penting. Istri, anak sudah memahami. Bahkan pada saat saya pernah bertugas sebagai kabak-op dengan waktu yang cukup padat, saya cuma bertemu di tempat makan, kita ketemu, terus mereka kembali, saya kembali lagi bertugas. Kemudian sekarang di sini juga karena kegiatan juga sangat padat, apalagi pada saat pandemi ini kita harus benar-benar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mungkin kita bisa video call, kita bisa ketemu di kantor, ataupun mungkin kadang-kadang kita ketemu untuk sekedar makan siang, terus kemudian kembali lagi ke aktivitas masing-masing.
bisa lah, itu sudah biasa lah kita di keluarga kami itu sudah biasa seperti itu. Nggak pernah protes sama kamu? Nggak ada masalah, mereka sangat mendukung saya, mereka sangat mendukung, jadi ya saya juga nyaman, nggak ada permasalahan, udah biasa, kalau kita udah biasa lah. Kalau anak kan yang mau lanjut jadi polisi atau Ya kayaknya yang pertama pingin ngikut gitu ya, ya mohon doanya lah. Ikut dia lagi Kelas 3 tuh? kelas 3 SMA, bahkan sekarang daring semua. Jadi di rumah, yang tadinya dia boarding school di Magelang sana, sudah mulai bulan Maret kemarin di rumah. Yang anak saya pertama, yang SMP juga daring, SD juga daring. Udah kita ngumpul di rumah. Bapak anak berapa dari dua? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dua dari tiga. Ya, Tadi kalau SD tadi di mana Pak SD-nya? saya beberapa tempat, Mbak. Oh pindah-pindah ya Pak? Saya pindah-pindah. Jadi di Sumbawa, SD Sumbawa. kemudian di Bima, kemudian di Flores, Ngada, kemudian di Dili, kemudian saya pindah lagi ke Jawa, kebetulan Bapak Seskim, sekolah Seskim juga, jadi saya tinggal di rumah nenek di Jawa. Kemudian pindah lagi ke Mataram, Lombok Barat. Terus kelas 1 SMP itu pindah ke, naik kelas 2 pindah ke Bali. Jadi dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA lulus itu saya di Bali. Nah, jadi masa remaja saya banyak di Bali, jadi beach boy. Nah ini kan pindah-pindah di Pak dari kecil ini. Ya. Apa sih yang berdampak ketika Bapak dewasa dari mudahnya proses pindah dan sebagainya? Apakah berpengaruh terhadap pergaulan Ya, dan sebagainya? yang pasti yang pertama saya merasa saya sangat dekat dengan keluarga. Karena saya tidak pernah ditinggal dengan Bapak tugas di sini kita stay di mana, tidak. Setiap Bapak pindah, kami selalu membuat kedekatan dan sangat harmonis keluarga kami. Dan itu juga saya lakukan kepada anak-anak saya, setiap saya pindah mereka selalu ikut. Kemudian saya juga bisa mengetahui berbagai wawasan tempat dinas Bapak saya yang sampai sekarang masih membekas di wilayah Nusa Tenggara. Saat itu Nusa Tenggara ya, istilahnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai ke Dili. Itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, mengetahui berbagai karakter teman-teman saya pada saat saya waktu SD, SMP, SMA. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu hal yang sangat berharga. Dan saat ini pun saya menjadi seorang polisi, bertemu dengan berbagai karakter sudah sangat mudah untuk menyesuaikan. Jadi kalau kami ini kan orang Jawa, tapi saya sulit berbahasa Jawa karena saya kecilnya itu ada di luar Jawa. Sehingga orang bicara Jawa saya ngerti, cuma saya ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau saya bicara Jawa logatnya agak lucu gitu. Sering diketawain sama keluarga. Jadi ya sudah, saya bahasa Indonesia saja. Tapi kalau sosok ayah sendiri kayak gimana sih? Kan selalu dekat ya? Iya. Kalau dari Pak Kapolres sendiri seperti apa sosok ayah? Sosok ayah itu sangat mewarnai karakter saya, karena dia pernah bilang bahwa kamu anak laki harus dominan bapak yang didik supaya kamu menjadi laki-laki yang baik. Jadi memang perlakuan bapak dengan saya itu menyesuaikan gender, istilahnya seperti itu ya. Sehingga dengan bapak yang selalu disiplin, yang selalu on time, yang selalu itu selalu disampaikan kepada saya. Sampai saat ini tidak pernah lepas, karena memang cukup keras beliau mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu menyampaikan kenapa dia melakukan ini. Nanti akan kamu petik hikmahnya pada saat kamu sudah besar. Itu saya rasakan sekarang. Ibu apalagi yang selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa, yang selalu memberikan saya pemahaman yang baik, ya membuat kami semua anak-anaknya juga
sangat menginspirasi, menjadi role model kami sampai saat ini. Dan alhamdulillah kedua orang tua saya juga sampai saat ini masih sehat, masih beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe ya.